terkait agenda hari ini bisa ceritakan apa saja yang akan dibahas hari ini dan kira-kira apa yang menjadi keputusan daripada keputusan KAI ini sendiri? Ya, kita melakukan agenda rutin sebetulnya Rakernas untuk mengevaluasi pekerjaan kita setahun terakhir. Namun ada beberapa isu-isu besar menyangkut pertama misalnya tentang draft atau undang-undang tentang advokat yang tadi sudah dibicarakan. Kedua mungkin tentang bagaimana peran advokat dalam berkontribusi terhadap demokrasi, keadilan dan penegakan hukum di Indonesia, di mana bahwa penggantian pemerintah dalam 2 tahun terakhir ini posisi hukum masih belum diuntungkan, masih banyak persoalan-persoalan hukum yang harus dimaksimalkan. Demikian. Terkait untuk agenda hari ini berapa peserta dari DPD dan DPC yang hadir hari ini? Hampir semua DPD, hampir 150 hadir, 150 dari utusan dari DPD hadir dari berbagai daerah. Dan sekali lagi kita konsolidasi supaya kita mendapatkan DPD yang ada di setiap provinsi dengan kualitas yang baik, termasuk juga di DPC-DPC. Pak Ketua, ini kan hari ulang tahun ke-18 nih. Kalau Bapak nih yang membedakan dibandingkan ulang tahun sebelumnya yang 18 ini apa sih Pak Ketua? Ya, dengan banyaknya organisasi advokat, salah satu pembeda kita bahwa kita menjadikan organisasi sebagai alat perjuangan, bukan alat untuk loncatan politik tertentu saja. Satu. Kedua, kita satu-satunya advokat yang mewakili semangat Bang Adan Buyung, di mana pimpinan di PP-nya dalam hal ini presiden hanya 1 periode. Dalam konstitusi hanya kita dari semua organisasi advokat yang dalam konstitusi mengatakan bahwa presiden KAI hanya boleh 1 periode dan kita konsisten dengan itu. Bang, jadi anggota yang masuk di kabinet ini dari Prabowo itu wajib mundur atau seperti apa? Ya seharusnya ada ketentuan undang-undang supaya dia kan bebas dari kepentingan politik, dapat membuat keputusan dengan baik. Ya harusnya mendeklar itu bentuk dari transparansi dan bebas dari kepentingan. Kalau dia masih menjadi gini, ketika dia jadi menteri, ketika dia jadi anggota DPR, sebetulnya sudah jadi tokoh nasional. Dia bukan cuma mewakili partai politik, bukan cuma mewakili segolongan, dia mewakili semua rakyat Indonesia. Ingat, Amerika itu ketika presiden Amerika terpilih, baik dari partai Demokrat maupun partai Republik, dia mengatakan pada hari ini saya dipilih oleh seluruh rakyat dan memimpin semua rakyat Amerika, bukan hanya partai Republik dan Demokrat. Itu yang mestinya yang terjadi. Pak, upaya untuk peningkatan SDM dan kualitas dari advokat seperti apa Pak program dari Ya, kita menyadari bahwa kebutuhan hukum pada tahun-tahun mendatang, pada era mendatang adalah yang lebih banyak pada hal yang bersifat spesialisasi, ya. Misalnya hukum internasional, hukum dagang, banyak sekali, ya, hukum anak, hukum keluarga dan sebagainya. Nah, kita mendorong bagaimana anggota KAI itu memiliki keterampilan skill yang memiliki spesialisasi. Saya selalu mengatakan dulu, dokter saja ada dokter subspesialis, dokter jantung anak, ya. Ada bedah jantung, bedah saraf. Nah, kenapa advokat tidak ada? Harusnya advokat juga ada advokat spesialisasi, hukum internasional, hukum laut, hukum angkasa dan lain sebagainya. Harusnya seperti itu supaya kita bisa survive dengan lawyer-lawyer dari luar. Standar sistem pendidikan seperti apa sekarang? Ya, itu sebenarnya tergantung pada organisasi masing-masing. Bagaimana mendrive supaya anggotanya semangat. Bahwa tadi sudah saya sampaikan dalam pembukaan, salah satunya kita menginginkan semua anggota DPD kita, pengurus kita minimal background akademiknya S3, doktor kan. Tetapi di luar itu, kan itu gelar akademik. Ada gelar spesialisasi yang bersifat profesional tadi. Ahli kepailitan, ahli likuidasi, hukum perbankan dan lain sebagainya, itu yang kita inginkan. Pak, dalam rapat kerja kedua ini sering digaungkan di masyarakat kan hukum kita tumpul ke atas, tajam ke bawah. Terus dalam bagaimana menyikapi itu, dan kedua menyikapi masih maraknya permainan mafia tanah, apakah KAI akan berdiri tegak juga di sana sehingga mendapat nilai plus di masyarakat? Gini, hukum dan demokrasi itu harus seiring sejalan. Tidak mungkin ada demokrasi yang baik tanpa hukum yang baik, dan hukum tidak akan berjalan dengan baik jika demokrasi tidak berjalan dengan baik. Jadi ketika ada persoalan, ada atau gap demokrasi, pasti ada persoalan hukum. Sebaliknya, jika ada persoalan hukum, pasti demokrasinya nggak jalan. Keterbukaan untuk mengkritik,
kebebasan untuk berpendapat, hak asasi, tidak ada intervensi di pengadilan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya nggak bisa kita bicara parsial. Oh ini hanya politik saja, ini hukum itu harus satu terintegrasi. Jadi kayak kita makan itu kan ada karbohidratnya, ada proteinnya harus satu. Kalau tidak ya malnutrisi. Ya sama dengan Indonesia. Kalau bicara hukum saja tanpa demokrasi impossible. Kalau mafia Pak Presiden. tanah tadi. Ya, gini, kita harus bedakan ya antara kan kembalinya ke oknum. Tetapi kalau kita ngomong oknum, kan pada sistem. Betul. Gitu Terlalu loh. banyak oknum. Ya, sebuah kecelakaan budaya di Indonesia. Ini balik lagi ngomong etik yang dibilang. Ketika orang tertangkap, ngomongnya apes, sial. Padahal itu dimulai dari etika harusnya. Kenapa? Tadi kita juga salah satu yang mendorong bahwa penegakan etika itu menjadi sangat penting. Karena etika itu adalah lapisan terluar dalam penegakan hukum. Ya, ketika orang terbiasa melanggar etika, maka pasti melanggar hukum nantinya. Karena itu bagian pertama orang. Gitu. Jadi etika itu bagi kita juga jadi concern kita di situ. Pak Presiden, terakhir Pak. Oknum yang tertangkap Ya. tangan itu bang, Ya, gini. pindah-pindah itu gimana tuh bang? Banyak tuh bang gitu. Ya, jadi gini, harus Organisasi disadari kepolisian. ketika terlalu banyak oknum, ada sistem yang tidak benar. Nggak bisa kita berlepas diri semuanya kembalikan ke oknum. Berarti jika ada oknum, itu pasti ada sistem tidak benar. Jika rumah Anda banyak tikus, nggak bisa tikus itu bilang oknum. Pasti ada bolong di mana tikus itu bisa masuk. Ya berhenti kita nyetok tentang oknum. Itu udah tikus semua. Kan seperti itu. Berarti ada sistem yang tidak benar di internal itu. Sistem yang benar sekalipun bisa dibuat tidak benar. Seperti itu. Pak, terakhir Pak, saya Pak, Ya. terkait dengan single bar ini, gimana sikap KAI? Oke, sejarah advokat di Indonesia itu panjang. Ya. Jadi artinya, apakah konsep single bar segala single bar itu kan semangat setelah reformasi ya. Itu sebetulnya bentuk pelampiasan ketika orde baru semuanya harus serba satu. Gitu loh. Oke, semangatnya jadikan serba. Dengan anggapan bahwa setelah single bar ini semua tertata dengan baik. Kualitas SDM sudah dengan baik, kontribusi advokat terhadap keadilan dan demokrasi juga baik. Ternyata bukan jawaban. Jadi bagi kita sebenarnya bukan konsep single bar atau multi bar lagi sebetulnya. Tapi bagaimana peran setiap penegak hukum, di mana salah satunya advokat, itu bisa secara proporsional di sistemnya. Itu kualitas advokat dengan baik, sistem ketika ada advokat yang artinya tidak sesuai dengan etik, bagaimana penyelesaiannya. Tidak bisa pindah dari satu organisasi ke organisasi lain, kan nggak seperti itu. Bagaimana tanggung jawabnya, gitu loh. Jadi ketika ada advokat yang tidak benar, mestinya organisasi pun bertanggung jawab untuk bagaimana mendidik untuk itu. Karena mencetak di organisasi tadi. Iya, karena itu tadi bagian tadi. Ya kan perumpamannya begini saja. Anda berharap Indonesia demokrasi. Di mana dapur demokrasi sesungguhnya? Di parlemen? Bukan. Tukang masak demokrasi itu di partai politik. Apakah partai politik, coba Anda lihat, apakah partai politik kita demokratis? Kan dari bapak ke anak, dari saudara dan sebagainya, itu saja, bahkan tidak pernah berganti-ganti. Ada 5 periode. Nah, bagaimana Anda mengharapkan demokratis? Sama dengan advokat. Jika dalam sistem organisasi advokat sendiri tidak transparan, tidak demokratis, bagaimana bisa melahirkan advokat yang baik? Saya kira itu gampang saja mengembalikan itunya. Pak, terakhir Pak, harapannya dari Rakernas dan HUT ke-18 dari KI ini Ya, apa? kita coba untuk tadi dengan banyaknya organisasi advokat, kita memperbaiki kualitas organisasi, memperbaiki kualitas SDM, supaya kita bisa memberikan kontribusi positif bagi hukum, bagi keadilan, dan bagi kualitas berbangsa kita. Oke, siap, terima kasih Pak. 1, 2, 3. KAI! Mati! Tanjung! Kai! Mati!